Jangan meremehkan ibu rumah tangga, seorang wanita dengan kekayaan 2 miliar dolar, yang kesuksesannya dimulai dengan kain pel. 3 tahun yang lalu, Joey secara tidak sengaja melukai tangannya 2 kali saat membersihkan pecahan gelas anggur merah. Pengalaman ini memberinya ide, sebuah gagasan untuk mengganggu pasar pembersih Amerika. Dia menggambar ide di kepalanya dengan krayon putrinya, kemudian mengelas tiang pengepel di pabrik pacar ayahnya, membungkusnya 50 kali dengan benang katun sepanjang 91 meter, dan kemudian memasangnya ke tiang. Hasilnya adalah kain pel ajaib yang tidak perlu diputar dengan tangan. Joey menunjukkan produk yang dikembangkan kepada pacar ayahnya yang kaya dan ingin dia berinvestasi dalam produksi massal untuk dirinya sendiri. Siapa tahu investor itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi ditentang oleh adik tirinya dan menggodanya bahwa seorang ibu rumah tangga tidak bisa menjalankan bisnis. Investor itu berkata, "Pel Anda memang hal yang baru, tetapi saya tidak bisa mengambil properti yang ditinggalkan mantan suami saya dan menghambur-hamburkannya sesuka hati. Anda harus menjanjikan saya bagian 51%, dan saya akan memberikan investasi itu kepada Anda." Joey ragu-ragu sejenak dan setuju. Setelah dilakukan penelusuran oleh investor, ditemukan bahwa ada paten untuk bagian pel serupa di Hong Kong, Tiongkok. Untuk menghindari klaim pelanggaran di masa mendatang, Joey harus membayar royalti kepada mereka. Dan kebetulan, agen memiliki pabrik suku cadang di dekat Texas, dan Joey bisa mendapatkan suku cadang dengan harga terendah. Tidak butuh waktu lama untuk menerima kembalian pertama. Joey mengumpulkan banyak ibu rumah tangga, mengubah bengkel investor menjadi toko instalasi dan memulai produksi massal. Investor mengatakan bahwa produksi sekarang sudah diurus. Biayanya telah mencapai 17.000 dolar. Apakah Anda sudah menemukan outlet yang dapat diandalkan? Joey agak bingung. Dia berpikir bahwa jika produknya bagus, dia tidak akan khawatir tentang menjualnya. Hal penjualan belum diurus. Tagihan kembali dari pabrik suku cadang dan ternyata pabrik telah mengganti cetakan sebanyak 6 kali sebelum memenuhi standar Joey. Mereka ingin Joey membayar untuk perubahan perkakas dan Joey hanya menutup telepon dan berkata, "Tidak ada yang akan membayar untuk ini, saya akan melawan mereka sampai akhir yang pahit." Benar, sebagai pemasok, biaya semacam ini harus dibayar oleh pihak A. Jadi, apakah akan sama untuk upah pekerja mereka di masa depan? Untuk menjual barang dagangannya, Joey membawa kain pel ke toko barang kebutuhan sehari-hari. Pemiliknya mengira ia adalah seorang penipu dan menolak mentah-mentah. Dia juga mengatakan, "Toko kami kecil dan kami belum pernah menjual kain pel seperti itu sebelumnya, dan kami tidak berani menjualnya, jadi Anda harus pergi ke perusahaan besar." Joey harus datang ke perusahaan besar untuk bernegosiasi dan lagi-lagi ditolak oleh penanggung jawabnya. Pria yang bertanggung jawab berkata, "Anda bisa menggunakan kain pel selama 5 tahun dengan harga 20 dolar, tetapi kain pel yang saya jual hanya seharga 5 dolar. Meskipun hanya bertahan selama 3 bulan, mereka akan membelinya dari saya ketika rusak. Jadi saya tidak akan khawatir kehilangan bisnis." Joey tidak punya pilihan selain mencari cara lain untuk menjual. Ia kembali ke kiosnya di depan mall dan mulai mendemonstrasikan alat pel ajaibnya kepada orang-orang yang lewat, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Joey membuang kain pel dan pergi bersama putrinya. Beberapa saat kemudian, seorang teman datang untuk menerima kios tersebut. Joey berpura-pura menjadi orang yang lewat dan menghampiri untuk mengajukan pertanyaan. Keduanya bernyanyi double act dan lambat laun orang-orang yang lewat mulai berhenti dan tertarik pada pel ajaib itu. Tetapi kemudian mantan suaminya datang bersama pacarnya dan tak lama kemudian polisi datang dan mereka langsung menyita kain pel Joey. Tidak peduli seberapa banyak ia memohon, polisi mengabaikannya. Ketika mantan suami melihat hal ini, ia merasa sangat tidak enak. Ia ingin melakukan sesuatu untuk Joey. Di malam hari, ia mengetuk pintu Joey untuk memperkenalkan Joey kepada seorang teman pengecer.